Kematian bersifat memaksa dan siap menghampiri manusia walaupun kita sudah berusaha menghindari penyebab-penyebab kematian. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. Surat Ali Imran ayat 154. Kematian akan mengejar siapapun, meskipun ia berlindung di balik benteng yang kokoh atau berlindung di balik teknologi kedokteran yang canggih, serta ratusan dokter terbaik yang ada di muka bumi ini. Kematian akan mengejar siapapun walaupun ia lari menghindar, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila sudah datang waktu kematiannya, karena kematian telah ditentukan waktunya, tidak dapat ditunda atau dipercepat. Proses tercabutnya nyawa manusia akan diawali dengan detik-detik menegangkan lagi menyakitkan. Peristiwa ini dikenal sebagai sakratul maut. Di antara dalil yang menegaskan terjadinya proses sakratul maut yang mengiringi perpisahan jasad dengan ruhnya, terdapat dalam Al-Quran yang artinya, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Surat Ka'af ayat 19. Maksud sakaratul maut adalah kedahsyatan, tekanan dan himpitan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehatnya. Syekh Sa'adi menjelaskan bahwa Allah Ta'ala telah mengingatkan para hambanya dengan keadaan orang yang akan tercabut nyawanya, bahwa ketika ruh sampai pada taraki, yaitu tulang-tulang yang meliputi ujung leher atau kerongkongan, maka pada saat itulah penderitaan mulai berat. Suatu hal yang percuma jika kita mencari segala sarana yang dianggap menyebabkan kesembuhan atau kenyamanan. Pasalnya, ketika qada dan qadar telah tiba, maka kehadirannya tidak bisa dihindari. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, maksudnya adalah kesengsaraan menjadi satu dan berkumpul. Urusan menjadi berbahaya dan penderitaan semakin sulit. Nyawa diharapkan keluar dari badan yang telah ia huni dan masih bersamanya. Allah berfirman yang artinya, sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, dan kepada Rabb-Mu lah pada hari itu kamu dihalau. Surat Al-Qiyamah 26-30. Proses sakaratul maut bisa memakan waktu yang berbeda untuk setiap orang. Ketika kita menyaksikan detik-detik terakhir kematian seseorang, kita tidak dapat menghitungnya dalam ukuran detik. Mustafa Kemal Atatürk, bapak modernisasi sekularisasi Turki yang mengganti Turki dari negara bersyariat Islam menjadi negara sekular, dikabarkan mengalami proses sakaratul maut selama 6 bulan. Walaupun tampak dunianya hanya beberapa detik, seperti dilaporkan oleh salah satu keturunannya melalui sebuah mimpi. Rasa sakaratul maut pasti dialami oleh setiap manusia dengan berbagai macam tingkat rasa sakit. Ini tidak terkait dengan tingkat keimanan atau kezaliman seseorang selama ia hidup. Sakitnya sakaratul maut yang paling ringan adalah orang yang mati syahid. Nabi SAW bersabda yang artinya, tidaklah orang yang mati syahid merasakan kematian kecuali seperti sakitnya digigit serangga. Hadis riwayat At-Tirmizi, beliau berkata hadis hasan sahih. Sesungguhnya, hamba yang kafir jika akan telah berpisah dengan dunia, maka malaikat-malaikat yang kasar akan datang dari langit dengan wajah yang buruk. Mereka duduk sepanjang mata memandang. Kemudian malaikat maut hadir dan duduk di atas kepalanya dan berkata, wahai jiwa yang keji, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Maka ia mencabut ruh orang zalim tersebut, layaknya mencabut safut atau penggerek yang banyak mata besinya. Imam Ghazali mengutip bahwa sebuah riwayat yang menceritakan tentang keinginan Ibrahim alaihissalam untuk melihat wajah malaikul maut ketika mencabut nyawa orang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memperlihatkan gambaran perupaan malaikul maut sebagai seorang pria besar berkulit legam, mengenakan pakaian serba hitam, sangat menakutkan. Ketika melihatnya, Ibrahim alaihissalam pun pingsan tak sadarkan diri. Setelah sadar, Ibrahim pun berkata bahwa dengan memandang wajah malaikul maut, rasanya sudah cukup bagi seseorang pelaku kejahatan untuk menerima ganjaran hukuman kejahatannya. Padahal hukuman akhirat Allah jauh lebih dahsyat dari itu. Kisah ini menggambarkan bahwa melihat wajah malaikat maut saja sudah menakutkan, apalagi kita. Apalagi ketika sang malaikat maut mulai menyentuh tubuh kita, menarik paksa roh dari tubuh kita, kemudian mulai menghentak-hentak tubuh kita agar rohnya lepas. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim
sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Surat Al-An'am 6:93. Saat detik-detik kematian datang, orang kafir meminta agar dikembalikan dan bisa masuk Islam, sedangkan orang yang jahat memohon dikembalikan ke dunia untuk bertaubat dan beramal soleh. Namun sudah tentu permintaan mereka tidak akan terkabulkan. Allah berfirman yang artinya, "Demikianlah keadaan orang-orang kafir, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, 'Ya Robbi, kembalikan aku ke dunia, agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan.' Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan." Surat Al-Mu'minun 99-100. Namun, pemirsa berita Islami masa kini, tentunya proses sakaratul maut ini sangat bertolak belakang dengan yang dialami oleh orang yang beriman. Bila terhadap orang yang beriman, malaikat maut mencabut ruhnya dengan lemah lembut dan dengan hati-hati. Namun demikian, peristiwa terpisahnya nyawa dengan raga ini tetaplah terasa amat menyakitkan. Ruh orang yang beriman akan lepas dengan mudah dan ringan. Malaikat mendatangi orang yang beriman untuk kemudian diambil nyawanya dengan cara yang baik lagi menggembirakan. Ini merupakan hal gaib yang seharusnya kita mengimani kedatangannya. Dalam Al-Quran, Allah sudah menjelaskan bahwa malaikat maut memiliki banyak rekan di kalangan malaikat ketika mematikan para hamba Allah. Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Surat Al-An'am ayat 61. Setiap orang yang teledor di dunia ini, baik dengan kekufuran maupun perbuatan maksiat lainnya, akan dilanda gulungan penyesalan dan akan meminta dikembalikan ke dunia meski sejenak saja untuk menjadi orang muslim yang soleh. Namun kesempatan untuk itu sudah hilang, tidak mungkin disusul lagi. Jadi pemirsa beriman, persiapan harus dilakukan sejak dini dengan tetap memohon agar kita semua diwafatkan dalam keadaan memegang agama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alaihi ajma'in.